Piala Dunia 2026 baru saja dimulai. Namun hasil-hasil di matchday pertama langsung menghadirkan kejutan yang tidak banyak diprediksi sebelumnya. Spanyol yang datang sebagai juara Eropa gagal menang. Belgia nyaris kalah. Uruguay ditahan Arab Saudi. Bahkan tim-tim unggulan terlihat kesulitan membuktikan status mereka sebagai favorit. Dan dari semua cerita yang muncul, ada satu nama yang tiba-tiba mencuri perhatian dunia. Namanya Fozinha, kiper berusia 40 tahun asal Tanjung Verde. Itu sukses membuat frustrasi seluruh lini serang Spanyol. Bayangkan saja, Luis de la Fuente sudah menurunkan hampir semua pemain terbaiknya. Pedri bermain, Ferran Torres bermain, Oyarzabal bermain, bahkan Lamine Yamal yang sebenarnya belum sepenuhnya fit juga ikut dimainkan. Tapi tetap saja mereka gagal mencetak gol. Sepanjang pertandingan Spanyol mendominasi penguasaan bola hingga lebih dari 70%. Mereka mengurung Tanjung Verde selama hampir 90 menit. Namun setiap peluang yang mengarah ke gawang selalu berakhir di tangan seorang pria bernama Fozinha. Penyelamatan paling luar biasa terjadi pada babak pertama. Awalnya Marc Cucurella memberikan umpan sundulan kepada Ferran Torres yang berdiri bebas di depan gawang. Torres langsung melepaskan tembakan dari jarak dekat. Normalnya itu gol, tapi Fozinha berhasil menepisnya. Belum selesai sampai di situ. Bola liar kemudian disambut sundulan Mikel Oyarzabal yang sudah siap melakukan rebound. Sekali lagi, Fozinha berhasil menyelamatkan gawangnya. 2 peluang emas dalam hitungan detik. Dua-duanya digagalkan. Total 7 penyelamatan ia lakukan sepanjang pertandingan. Tak heran jika situs statistik FOTMOB memberikan nilai 9 untuk penampilannya. Hasil akhirnya, Spanyol Deo, Tanjung Verde 0. 1 poin yang terasa seperti kemenangan bagi negara kecil asal Afrika tersebut. Yang menarik, banyak penonton mungkin baru mengenal nama Fozinha pada laga ini. Padahal kisah hidupnya juga tidak kalah menarik. Nama aslinya adalah Josimar Jose Evora Diaz. Namun dunia sepak bola mengenalnya dengan nama Fozinha. Julukan yang sudah menempel sejak masa kecilnya. Menurut pengakuannya kepada FIFA, nama itu berasal dari kakek dan neneknya yang membesarkannya. Saat lahir, ayahnya sedang menjalani dinas militer sementara ibunya harus bekerja keras mencari nafkah. Akibatnya, Fozinha lebih banyak menghabiskan masa kecil bersama kakek dan neneknya. Ketika berkarir di Angola, ia bahkan menolak menggunakan nama Josimar di jersey. Alasannya sederhana, di klubnya sudah ada pemain lain bernama Josimar. Daripada memakai nama Josimar kedua, ia memilih menggunakan julukan masa kecilnya. Dan sekarang, julukan sederhana itu tiba-tiba dikenal jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Sementara itu, kejutan juga terjadi di grup G. Belgia yang diperkuat Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Thibaut Courtois gagal meraih kemenangan saat menghadapi Mesir. Bahkan mereka hampir saja kalah. Mesir tampil disiplin dan berhasil unggul lebih dulu lewat gol Imam Ashur pada menit ke-19. Gol tersebut berawal dari umpan cerdas Mohamed Salah yang menemukan ruang kosong di depan pertahanan Belgia. Ashur tidak menyia-nyiakan kesempatan. 1 tembakan keras, 1 gol, Mesir unggul 1-0. Sejak saat itu Belgia terus menekan. Namun lini belakang Mesir tampil sangat disiplin. Lukaku kesulitan mendapatkan ruang. De Bruyne beberapa kali mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tetapi hasilnya belum maksimal. Belgia baru bisa bernapas lega pada menit ke-66. Bukan karena gol indah, bukan karena aksi individu, melainkan karena gol bunuh diri. Mohamed Hani yang berusaha menghalau umpan silang. Thomas Meunier justru mengarahkan bola ke gawang sendiri. Skor berubah menjadi 1-1. Belgia sedau dari kekalahan. Namun hasil ini tetap menjadi alarm bagi salah satu unggulan grup G tersebut. Karena jika ingin melangkah jauh di Piala Dunia, performa seperti ini jelas belum cukup. Di grup yang sama, pertandingan Iran melawan Selandia Baru juga berlangsung sangat menarik. Tidak banyak yang memperkirakan Selandia Baru mampu merepotkan Iran. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Elijah Jas menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Iran. Pemain Selandia Baru itu berhasil mencetak 2 gol. Iran akhirnya mampu membalas melalui Ramin Rezaeian dan Mohammad Mohebi. Laga berakhir dengan skor 2-2, hasil yang membuat persaingan grup G semakin terbuka. Belgia, Mesir, Iran, dan Selandia Baru sama-sama mengoleksi 1 poin. Tidak ada tim yang benar-benar unggul. Tidak ada tim yang benar-benar tertinggal. Semuanya masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya. Lalu bagaimana dengan grup H? Ternyata situasinya bahkan lebih gila lagi. Karena seluruh pertandingan berakhir imbang. Spanyol ditahan Tanjung Verde. Arab Saudi menahan Uruguay. Dan hasilnya membuat keempat tim sama-sama mengoleksi 1 poin.
Arab Saudi sendiri tampil sangat solid saat menghadapi Uruguay. Mereka bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Abdulillah Al-Amri pada menit ke-41. Uruguay yang diperkuat banyak pemain bintang terus mendominasi permainan. Namun pertahanan Arab Saudi tampil sangat disiplin. Kiper Mohamed Al-Owais beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Uruguay akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-80 melalui Maxi Araujo. Skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil yang membuat persaingan grup H menjadi salah satu grup paling menarik sejauh ini. Karena tidak ada satupun tim yang berhasil meraih kemenangan. Jika melihat hasil-hasil tersebut, ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik. Piala Dunia 2026 tampaknya tidak akan menjadi turnamen yang mudah bagi tim-tim besar. Negara-negara yang sebelumnya dianggap underdog kini semakin berani. Mereka lebih terorganisir, lebih disiplin, dan lebih siap memberikan kejutan. Spanyol sudah merasakannya. Belgia juga sudah merasakannya. Uruguay pun mengalami hal yang sama. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak kejutan pada matchday berikutnya. Karena itulah indahnya Piala Dunia. Di atas kertas, tim besar memang terlihat lebih kuat. Tapi ketika peluit pertandingan dibunyikan, semua negara memiliki peluang yang sama untuk menciptakan sejarah. Menurut kalian, hasil paling mengejutkan di matchday pertama sejauh ini yang mana? Apakah Spanyol yang gagal membobol gawang Tanjung Verde? Belgia yang hampir kalah dari Mesir? Atau Arab Saudi yang sukses menahan Uruguay? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.